in Surabaya. This is www.bradiosbaya.com. Balik lagi, nggak balik lagi sih. Ketemu saya, Siska. Nah, saya lagi partneran nih sama teman saya. Saya Farah Fatati. Nah, kita berdua dari mana nih? Kita dari bigsa.id. Regulation needs your consideration. Jadi untuk sementara kita ambil alih dulu ya, Farah? Ya, kita di radio kita itu dulu, sabotase dulu. Jadi maaf ya. Nih, Far, sore-sore gini sambil ngabuburit nih, kita nunggu puasa kan? Ya, aku lagi nunggu buka puasa ini. Alhamdulillah kalau puasa hari ini sampai nggak bolong ya. Iya bolong lah kalau wanita gimana. Jadi kita mau ngapain nih, Far? Ayo kita nyapa dulu. Gini aja, kita nyapa dulu aja teman-teman di sini. Kan kita baru pertama kali nih. Ya, terus sambil kita kenalan juga nah, ya. Kita gitu. kan kenalan ya. Oke. Betul. Cak Di apa di sini sebutannya? Dulur Dewe ya. Oke, sip. Selamat sore Dulur Dewe. Selamat sore sahabat semuanya. Biksa juga. Kita punya dua sapaan, Dulur Dewe Dan sahabat Biksa, buat dari teman-teman kita. Biksa kita. Lurwe sama Lurwe dan kita pikir dulu. Apa ya? Udah enggak usah. Udah nggak usah daripada masa. Oke, jadi Dulur Dewe dan sahabat Biksa yang sedang mendengarkan kita berdua lagi ngomong nih, kita di sini ini sebenarnya pengen berbagi rasa, berbagi rasa. Hah? Oh, disapa Oktian. Hai Oktian, apa kabar? Wah, ini teman kita lengket. Aduh, teman lengket. lengket. Bukan. Nggak, dia tuh termasuk guru kita loh, yang banyak Bener. banget untuk ngasih kita masukan bener, dan selalu mensupport kita. Makasih ya Tian ya, Makasih udah Oktian. didengerin. Sambil nungguin sambil ngabuburit, sambil dengerin kita ngoceh ya Tian ya. Oke, kita mau perkenalan dulu dong pertama. Kita bicara dulu tentang Biksa. Oke, jadi kita di sini tuh sebenarnya pengen berbagi cerita, pengen berbagi ilmu juga tentang apa sih ya, sebenarnya tentang hukum. Karena kebetulan kita berdua itu bukan ahli sih, tapi kita punya pengetahuan pada saat kita kuliah dulu tentang hukum. Nah, kita pengen berbagi di sini. Jadi misalkan teman-teman nanti kalau misalkan ada punya cerita, kita juga mau kita saling berbagi sharing ya. lah, kita di sini untuk sharing. sebenarnya memang di sini kan supaya kita bisa sharing Ya. terkait sama hukum. Nggak cuma tentang hukum, tapi segala sesuatu yang memang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Misalnya apa sih kerjaan-kerjaannya di bidang hukum, Profesi di dalam bidang hukum gitu ya. Iya. Apa nanti bisa langsung tulis chat di, kita lagi streaming di mana sih kakak? Oh, kita lagi streaming di bigsa.id nih. Jadi kalau Dulur Dewe misalkan ternyata kalau di WeRadio nggak ada, bisa langsung cek di bigsa.id ya. Kita lagi live di situ. Nah, sebelum lanjut ke arah situ, aku sendiri ini mau memperkenalkan. Nah, saya itu Siska. Tadi udah ya. Kalau di WeRadio yang sebutannya yang lengkap dong. Aduh, panjang sekali. Udah Siska aja deh. Nanti kalau kita selama di WeRadio kita akan menyebutnya saling memanggil Ning. Kalau yang cowok kan panggilannya Ca. Kita Ning. Kita Ning aja deh, nggak apa-apa. Kan bisa biar Ning. Jangan dong Farah. Gitu. Okay. Jadi Ning Siska gimana? sudah, ayo. Waktu. Okay, jadi ya kalian bisa kepo-kepo saya di Instagram saya di @francisca031285. Nah, kebetulan saya ini kuliah S1 S2 di Fakultas Hukum. S2-nya kebetulan saya juga ambil kenotariatan sama kayak rekan saya Farah gitu. Nah, terus selain itu sekarang saya lagi nyambi jadi buruh pendidikan. Iya kan? Jadi saya kebetulan ngajar kebetulan saya ngajar di salah satu universitas swasta di Surabaya. Selain itu saya juga kebetulan juga suka musik dan bisa main musik dan bisa ngajar sedikit-sedikit tentang musik terutama piano gitu. Seru nih, musik
kombinasi sama hukum, Mas. Ya, semoga bisa menyatu ya. Kan Tompi aja bisa loh, dokter sama musik bisa loh. Makanya, Harusnya sebenarnya harusnya bisa. apa aja bisa lah ya. Semuanya Kan masuk. semua universal toh. Terutama musik tuh universal. Ayo Farah, sekarang giliran Farah nih. Udah nih. Iya, Ning Farah. Baik, Gantian Siska. dong. Perkenalkan, nama saya Farah. Saya sama, kita lulusan hukum di Universitas Erlangga. Kalau S1-nya Fakultas Hukum, S2-nya di Magister Kenotariatan. Nah, sekarang saya adalah seorang notaris di Kabupaten Gresik. Itu sih makanya lebih banyak kita berkecimpung di bidang hukum perdata ya, Siska. Ya. Karena notabene kamu juga kalau nggak salah ngajar perdata juga ya? Ya, Hukum kebetulan bisnis ya? ngajarnya mata kuliahnya hukum bisnis sih. Jadi memang ahlinya kita berdua adalah di hukum perdata ya. Daripada nanti ke yang lain-lainnya ya. Gitu. Tapi kita akan buka open sharing sih ya. Ya, ya, tentang open hukum sharing. perdata atau hukum Ya. internasional, hukum pidana dan lain sebagainya. Open sharing deh. Kalau misalkan ada teman-teman yang dengar ternyata pengacara nih, wah boleh banget Boleh loh. banget. Chat Kita di apa? di biksa.id, di ntar kita collab biksa.id. bareng, Mm-mm. kita sharing bareng karena memang tujuan Biksa ini adalah belajar bersama. Iya, tapi oke, kita balik lagi nih. Apa? Biar dulur dewe sama sahabat Biksa tahu kan beberapa ada banyak pertanyaan kan Farah ke kita ya. Sebenarnya Biksa tuh apa sih? Gitu kan. Itu. Nah, Menurut Ning Siska dulu deh, atau Cie. gini aja, kita cerita aja awal-awal dulu kenapa kita tuh tiba-tiba tercetuslah atau terlahirlah sebuah Biksa ini. Kayaknya tuh tercetus. Jadi sebenarnya dulu itu kalau saya pribadi sih dulu memang udah ada keinginan banget nih. Wah, aku nih punya keahlian, maksudnya ada ilmu di bidang hukum nih, aku pengen sharing-sharing gimana caranya ya gitu. Waktu itu sempat nulis blog sih, tapi kayaknya sempat nulis blog sempet gitu, cuman nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. terkait hukum juga atau musik. Iya masih ada terkait, cuman masih ada 1-2 tulisan doang gitu. Tapi udah cuma sampai di situ. Cuma kalau nggak ada temannya tuh nggak ada greget gitu loh rasanya. Jadi abis itu sempet sih gitu. Terus mikir gimana ya, tahu-tahu si Farah nih nelpon. Karena kita udah kenal dari S1 ya gitu, terus berlanjut ke S2. Meskipun dulu S1 kita sok kenal sok dekat gitu ya. Enggak, aku yang nggak kenal kamu. Kamu yang kenal aku mungkin ya. Jangan buka aib di sini dong. Jadi tahu-tahu tuh suatu ketika Farah telepon, sis aku pengen ngobrol sama kamu. Waduh ini kayaknya apa penting banget seorang Farah ya, notaris tiba-tiba, gitu yang nggak pernah nelpon, tiba-tiba nongol nanyain. Oke, yaudah akhirnya aku mengiyakan ya Farah ya waktu itu ya oke, ketemu. Terus selanjutnya besok ketemu gimana Far? Iya, akhirnya waktu itu kenapa aku pilih Siska dulu ya. Waktu itu kenapa pilih aku Siska? Nggak, waktu itu kenapa tercetus Siska? Karena aku tuh lihat bahwa kita tuh kayaknya nggak tahu feeling, kita tuh kayak punya mimpi yang sama, nggak tahu itu beneran Siska. Jadi kayak ada feeling gitu. Oh, ini maksudnya curcolnya di sini nih. Aku belum pernah ceritakan sama kamu. Jadi kayak feeling gitu, kayaknya aku mau joinnya coba deh sama Siska gitu. Karena aku rasa kita sama deh, misi kita tuh sama gitu loh. Apa yang ketertarikan kita tuh sama kayaknya. Akhirnya ya udah, harus hubungin kamu, besok kita ketemu waktu makan siang. Oh ya, benar-benar. Terus aku gini kan, lagi ngobrol-ngobrol, aku tuh sebenarnya pengen banget ada sesuatu sama diriku yang ingin aku kontribusikan buat masyarakat nih gitu. Itu sih awalnya. Terus habis itu sama Siska dia ngasih ide. Terus kenapa nggak bikin aja wadah untuk bersama bener. gitu. Kita bikin aja yuk gitu. Kayak gitu sih. Terus akhirnya kita bikin dari situ kita kayak baru itu sering ketemu, terus ngobrolin ini mau kayak gimana. Nah itu sempet itu kita ngobrol sama Oktian tadi itu yang bener-bener kayak kita dari awal tuh kan bingung kan, sedangkan dia sudah pakarnya nih, kan foundernya Senior Mind ya. Aku promoin sini ya. Nah itulah, harus baru ngobrol-ngobrol baru lahir lah Biksa itu. Iya, terus setelah itu
waktu itu sih pemilihan nama mau kasih nama apa nih sis gitu. Dasar aku ya, kalau aku memang sebenarnya suka bahasa Sanskerta sih Far gitu. Makanya terus aku pilih ini aja bahasa Sanskerta yuk gitu. Iya, itu ide kamu sih emang Iya, bisa memang itu. itu ide aku. Namanya doang gitu, tapi kan konsepnya juga enggak kali Far gitu. Jadi ya apa namanya akhirnya aku pilih nama Biksa karena Biksa ini sebenarnya secara artinya sendiri Artinya hukum ya aturan peraturan kayak gitu. Terus aku ajuin ke Farah gimana nih, oh dia cocok ternyata, ya udah kita ambil nama Biksa itu akhirnya. Terus kita godok lagi sampai pada kesepakatan bahwa karena kita ini kan fokusnya di hukum perdata ya, jadi kita memilih untuk fokus di hukum perdata. Betul. Dan tujuan kita itu memang pengennya mengajak teman-teman siapapun dari kalangan manapun gitu ya untuk bisa melek hukum gitu loh, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari kita itu terbentur dengan yang namanya selalu terkait dengan namanya hukum gitu, terutama hukum perdata ya gitu, karena itu keseharian kita yang kita lakukan itu masuknya di ranah hukum perdata gitu loh. Selain basically kita memang dari hukum di jalur hukum perdata ya istilahnya, apa yang kita kerjakan adalah terkait dengan hukum perdata, tapi memang istilahnya apa sih idenya, bukan ide sih, apa ya sis? Apa dong? Apa kamu mau ngomong apa? Aku jadi bingung. Siska tuh kan dia selalu bikin aku salting, sebel deh. Nggak, istilahnya kita juga merasa bahwa memang hukum perdata itu sangat dekat dengan kita itu. Ya karena itu tadi kan keseharian kita itu berkaitan dengan hukum, terutama hukum perdata gitu ya. Dan harapan kita semoga hukum perdata ini nggak cuma bermanfaat untuk kalangan yang memang sedang berurusan dengan hukum perdata, tapi malah kita juga pengen banget ngajak generasi milenial untuk mawas hukum lebih dini, jadi lebih awal sebelum kalian mau bikin sesuatu kalian harus tahu dulu hukumnya apa, kayak gitu sih harapannya. Ya berarti selain semua secara keseluruhan masyarakat keseluruhan, berarti kita juga mau terkhususnya sih untuk anak-anak muda sekarang nih, apalagi anak muda sekarang itu kan udah banyak makin sekali kreatif kan, ada media sosial juga semakin banyak ada media sosial, semakin banyak ide-ide kreatif yang muncul. Nah itu terus nanti perlindungannya gimana? Nah itu juga terkait dengan yang namanya hukum perdata. Bahwa tidak memungkiri di dalamnya situ ada unsur pidananya, iya. Cuman yang paling sebenarnya yang paling menonjol terlebih dahulu, maksudnya yang terlihat terlebih dahulu adalah keperdataannya di situ. Tapi ngomong-ngomong tentang hukum perdata, hukum pidana, bisa nggak sih kita kasih bayangan dikit aja buat dulur dewe pastilah, gitu? kita kasih bayangan dikit untuk sahabat Biksa juga. Apa sih hukum perdata yang dari tadi kita omongin selalu? Gini, kalau misalkan dulur dewe bingung gitu ya, contohnya gini aja, kalau misalkan kalian nih mau kerjasama sama teman, entah itu kerjasama dalam bentuk apapun ya, sama teman kalian. Nah kalian kan pasti ayo kita kerjasama yuk, mau kerjasama apa nih? Oh kita buat warung kopi gitu kan biasanya. Betul. Kan sekarang banyak banget nih warung kopi rasa kafe gitu kan, banyak banget. Terus ayo kita buka ini aja gitu, gimana perjanjian nanti kamu ngadain apa, nyediain apa, perlu apa aja yang dipersiapkan. Iya, itulah yang itu ranahnya hukum perdata gitu. Yang berkaitan memang dengan kepentingan subjek hukum itu sendiri. Jadi subjek hukum dalam hak arti dan kewajiban. Iya benar. Subjek hukum dalam arti di sini itu adalah orang per orang, jadi per orang individu, saya individu, terus dengan Farah individu gitu. Nah, saya sama Farah ini mengadakan Biksa ini suatu sebenarnya bentuk juga ya. Bentuk kerjasama juga di bidang hukum perdata gitu loh. Bidangnya masuk ranahnya adalah ranah hukum perdata gitu. Terus kalau misalkan teman-teman atau dulur dewe ya, saya jadi ini dulur dewe sama sahabat Biksa pernah mengetahui kalau misalkan itu yang korupsi, nah itu baru masuk di ranah hukum
pidana. Jadi kalau misalkan kayak ada penculikan, terus ada pembunuhan, itu masuk ranahnya hukum pidana. Terus apalagi Farah, kalau di Indonesia itu kan ada banyak ya, Banyak selain banget. ada hukum perdata, hukum pidana. Kita itu terus ada bahas dulu aja kalau hukum perdata itu kita apa namanya? Itunya pakai buku itu ya Siska. untuk peraturannya ya. Ya, kalau di di Peraturannya itu pakai Indonesia KUH Perdata sih ya, kita semua. Nah, itu nanti baru ada beberapa undang-undang yang memang dikhususkan untuk mengatur itu. ya, jadi kalau di Indonesia hukum perdata sendiri itu mengacu pada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dulu waktu kita kuliah selalu wajib membawa hukum perdata. Ya nggak Itu sih? sampai sekarang loh sis, kalau aku kayak kemana-mana itu masih selalu Ya, aja iyalah. harus ngelintek. Sebenarnya itu harus udah ngelintek tahu. masih baru apal beberapa doang sih kalau aku. Ya sama. Sama kan ini udah berapa Kita hari buka aib sendiri ya. apa namanya juga cerita ya. Oke lah. Ini juga sharing pengalaman profesi kan. Bener. Sama, aku juga sebenarnya kalau ini ada mahasiswa saya yang ngeliat gak ya? Gitu. Maaf ya, jangan contoh saya ya. Gitu. Sama, aku sendiri kalau ngajar itu juga tetap harus buka-buka lagi nih yang namanya hukum perdata BW, Berkelit Wet Book. Aku nggak bisa bahasa Belandanya gimana sih? Susah, aku juga pelafalannya nggak bisa. Jadi kitab undang-undang hukum perdata itu selalu wajib buat aku gitu loh. Terus dan di kitab undang-undang hukum perdata sendiri itu ada banyak sekali yang diatur gitu. Ada di kitab undang-undang hukum perdata ini dibagi kayak 4 buku ya. Gitu. 4 buku. Yang pertama tuh mengenai orang ya, perorangan seseorang, diri orang. Orang. Terus yang kedua ini tentang keluarga kan. Keluarga ya. Keluarga. Yang ketiga ini tentang perikatan. Kalau nggak salah ya. Coba cek. Kita harus nyontok ya? Enggak, soalnya aku ngetes kamu aja. Ya saya buku ketiga ini tentang perikatan perjanjian. Gitu. Yang keempat ini tentang daluarsa kalau aku nggak salah ya. Daluarsa. Gitu. Jadi banyak sekali, termasuk misalkan ini yang lagi booming. Tahu nggak sih drakor itu loh? Yang itu yang bikin orang kesel banget gitu. Tadi buku 2 kita bilangnya apa tadi? Buku 2 tuh tentang itu kali, Siska. Waris. Bukan. Harta benda. Bukan. Kamu apa? Kayak, iya benda. Tadi kita jawab benda bukan sih? Iya, aku kan ngikut kamu ya, keluarga. Enggak lah, tentang benda tahu. Iya. Sorry ya. Jadi memang manusia yang sering ngeblank. Jadi mohon maaf sebelumnya. Buku 2 itu tentang buku 2 itu tentang benda. Jadi buku pertama itu tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 itu tentang perikatan, dan buku 4 itu tentang daluarsa atau pembuktian. Gitu. Terus, nah itu termasuk salah satunya Farah yang lagi booming. Tahu nggak apa drakor yang lagi booming apa tuh? Sih Word of the Married gitu ya? Apa? Iya kan gak sih? Apa? Iya kan? Apa? Aku nggak tahu. Aku nggak ngikutin. Cuman aku lihat aja di IG lagi banyak gitu kan. Sampai yang nonton emosi-emosi gitu. Iya, sampai semua media sosial itu pada bahas, baik itu media finansial kan, media tentang keluarga atau apapun. Iya, itu tentang kayak gitu. Itu semua jadi tentang keluarga, tentang hak asuh anak, terus tentang harta gini setelah perceraian gitu. Itu semua kayak masuk gitu. di dalam hukum perdata gitu. Jadi luas sebenarnya, bener-bener sangat private sekali ya. Kalau kita bilangnya hukum perdata itu juga hukum private gitu, karena individu yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan subjek hukum memang sendiri. Hukum perdata ini kayak dibagi tentang 4 gitu, tentang diri sendiri dulu, kemudian tentang keluarga, kemudian tentang waris, satunya sama tentang kekayaan, baik itu kekayaan intelektual atau terkait sama PT pun sebenarnya kan kaitannya tentang diri dan kekayaan yang disetorkan kayak gitu. CV juga tentang perorangan yang ingin berbadan usaha. Jadi kayaknya dari 4 itu sih kita bagi jadi 4 bagian itu menurutku sih. Gitu. Jadi
luas banget ya teman-teman Luas kalau banget kalau kita bahas kok tentang teman-teman hukum sih adat. luas banget Sahabat dulur Diksa. dewe. Aku sahabat Sosok- Diksa iya ya. udah. Kita bagian ya. Iya, kita Kalau bagian. parah gitu. Soalnya ini udah dikasih tempat nih Oh, gitu iya, kan. bener-bener. Iya kan? Maaf ya Cak Di. Terus nah kalau kan tadi kita udah bicara hukum apa beberapa jadi di Indonesia itu ada banyak hukum ada banyak Selain hukum ribet. perdata, selain Ya, hukum perdata ada ada hukum juga perdata, hukum pidana. pidana. Terus kemudian kalau teman-teman pernah dengar ada Pemkot atau Pemprov atau Pemkap Ya. digugat, nah Nah, itu nanti masuknya beda lagi. Apa? ranahnya di hukum tata usaha negara. Nah, ranahnya di hukum tata usaha negara gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang tidak terima dengan keputusan atau Keputusan ketetapan tun, keputusan tata usaha negara dari yang sudah apa namanya, dikeluarkan yang oleh sudah pejabat dikeluarkan oleh tun. dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, itu nanti terus menggugatnya tidak di bukan di pengadilan negeri atau gitu. tapi ada namanya pengadilan tun sendiri, Pengadilan tata usaha negara. Iya. Banyak loh. Jadi kita juga bingung juga ya. Makanya kita mau fokus di itu ya, perdata ya, supaya memang fokus kita juga pengennya supaya masyarakat semua itu, dan kita kenapa basic banget apa yang kita bahas, apa yang kita uraikan itu sebenarnya memang dasar. Harapannya supaya generasi milenial itu atau semua yang belum tahu tentang hukum itu lebih mudah menangkap hukum, bahwa hukum tuh nggak semenakutkan itu, atau hukum itu nggak seribet itu gitu. Iya benar, Itu sebenarnya sih. gampang banget kalau kalian udah tahu TikToknya. Iya. TikTok. Tapi memang orang kita itu biasanya jalan dulu sambil belajar, ya nggak sih? Nah itu sebelum, tapi kan akhirnya menjadi bumerang buat diri sendiri, karena Iya, kan iya, sebenarnya benar. hukum itu lebih baik kita tahu di awal sebelum kita melangkah. Ya langkah preventif kan gitu, lebih baik tahu sendiri tahu lebih dulu daripada konsultasi dulu baru. gitu. Terus apalagi ada apa lagi nih Farah, kamu mau berbagi apa sih? Aku itu aja, aku mau jelasin dulu tentang Jelasin. jelasin ya, kayak udah dosen aja, sorry Bu dosen. Saya kan muridnya. Saya juga sama. Saya nggak mau jelasin, saya mau sharing aja. Iya, Ya, sharing. Oke, tos. Oke, nggak sih, mau sharing tentang hukum tun ya, supaya kita ada peraturan-peraturan yang dalam hukum tun. Jadi di hukum tata usaha negara itu adalah hukum administrasi negara. Fungsinya yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah gitu. Nah, siapa sih siapa sih yang bersengketa di dalam tun itu sendiri, tata usaha negara itu adalah orang perorangan atau badan usaha dengan keputusan tun itu sendiri, atau pejabat yang tun itu sendiri. Jadi keputusannya dan pejabatnya itu gitu yang mengeluarkan. Jadi bisa digugat dua ya? Maksudnya ya ada dua yang bisa digugat, keputusannya atau pejabatnya. Oh, dan atau. Yes. Nah, orang-orang tuh kadang suka bingung, ini dan atau maksudnya gimana itu loh? Ya kan? Gitu. Jadi dan itu bisa dipakai berdua atau Pilih salah satu gitu. Makanya ada kayak dan atau gitu. Jadi nanti kalau dulur dewa sama sahabat Diksa kalau misalkan lagi baca-baca ini loh tulisan-tulisan hukum gitu, atau tulisan-tulisan perjanjian gitu, terus ada kalimat dan atau itu biasanya berarti itu bisa dua-duanya atau dua-duanya bisa atau salah satu gitu. Terus selain itu juga bisa juga termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pun juga bisa Itu gimana sengketa kepegawaian itu gimana? Yaitu yang kaitannya dengan sengketa pegawaiannya itu Siskos, yang memang diatur dalam undang-undang. Termasuk tenaga kerja enggak kan? Enggak, beda. Ini itu, biasanya beda PNS ranah, kan? Beda ranah, iya. Kalau ini memang kaitannya memang sama yaitu administrasi negaranya, ke hukum administrasi negara gitu. Waduh, terima kasih. Ini Cati nggak ada, diganti Cak siapa ini? Cak siapa ini? Cati nggak ada. Loh, Capi, aku kok enggak? Gimana sih? Jadi cuma yang puasa Apa doang? aja? Iya, yang puasa doang. Ini hak istimewa, ini udah waktunya adzan kayaknya. Belum ya?
Udah waktunya adzan belum sih? Itu loh didadain belum. Oh belum, iya. Kan aku nggak lihat di belakang ada orang. Udah, Enak Siska. banget. Udah nggak usah ngiri sama orang puasa. Enggak. Kayak itu biasa nggak puasa, aku yang bikinin Iya. demi kamu. Aduh, kapan ini bikinannya? Oke, lanjut. Kita sapa dulu nih buat dulur dewe yang udah join. Oh, ada. Kamu bisa lihat Kok ya ada di IG saya ya? sendiri sih? Ada Yohana Ramawati. Ada Mbak Riris lagi lihat ya. Makasih ya Mbak. Siapa lagi? Ini caranya lihat gimana sih, kok aku nggak bisa lihat? Aduh. Sorry ya, gaptek ya. Jadi Nggak bisa dilihat di aku nggak tahu. Tadi Tapi aku tahu ada start, ada yang mulai, itu siapa? Kelihatan, ada infonya Bu. Tapi siapa yang nggak tahu. gimana? Yang perlu diupgrade. Udah. Ini ya, udah ya semuanya ya. Itu yang perlu diupgrade handphonenya apa orangnya? Orangnya yang selalu harus diupdate tentang ini. Atau gantian handphone tah? Nggak bisa, serius nggak keluar lagi. Tuh kan nggak keluar lagi. Dari akunku. Ini dari Ya, ini dia belajarnya lagi di sini. Oke. Tadi. Lanjut Siska, lanjut nih Siska, monggo, saya mau lihat Biksa dulu ya. Loh, kok lanjut Biksa dulu mau lihat lagi? Bentar, aku mau lihat live-nya. Ya. Tuh. Udah. Seneng dong. Ya, paling gini nggak nih. aku kelihatan mukaku di sini. Oh iya, oke. Daripada bosen yang dengerin. Yang aku Handphonenya volumenya dikecilin, udah. kamu ya bisa nggak sama aku Enggak. baik-baik Enggak. bikin. Enggak. Ya, lanjut. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh loh, silakan langsung DM. DM saya boleh, DM di IG boleh, DM di mana aja boleh lah. Oh, komen bukan DM, salah. Aku dimarahin juga. Oke, aku komen. Kenapa kamu yang komen, kamu yang jelasin juga nanti jadinya. Oke. Nah, terus banyak sih sebenarnya kalau untuk perdata sendiri. Kalau yang saya sering omongin ke mahasiswa, kalau hukum perdata itu saya selalu bilangnya itu hubungan hukum. Hubungan hukum itu kan saat dimana hak dan kewajiban itu lahir. Ya, jadi hubungan hukum antara individu dengan individu. Jadi kalau saya bilang antaranya tuh antara subjek hukum. Oke. Nah, jadi yang kayak tadi subjek hukum kan subjek hukum tuh ada dua kan ya, berarti. jadi KUH Perdata itu mengatur subjek hukum itu orang perorangan atau badan hukum. Ada badan hukum. Gitu. Badan Jadi hukum tuh apa aja sih, Ska? kalau di Indonesia, jadi kayak gini, badan hukum itu biasanya badan-badan yang mempunyai bukti status sebagai badan hukum, itu biasanya dari SK. surat keputusan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau menteri yang bersangkutan gitu. Jadi Jadi kayak koperasi gitu kan ya, termasuk kalau badan hukum juga. Jadi kalau di Indonesia itu badan hukum ada beberapa. Salah satunya yang sering terkenal Adalah PT, Perseroan Terbatas. Terus ada lagi perkumpulan. Kalau ini biasanya untuk kayak bukan lembaga sih, cuma kalau misalkan ada Jadi beberapa ya, orang yang ingin berkumpul atau ada satu tujuan bersama ya, untuk bisa diolah bersama. Oh, diolah apa bersama. Ini namanya apa ini? Ini tangan. Pusing dah. Iya. Tapi kalau perkumpulan nggak bisa untuk bisnis ya, Far? Nggak boleh. Jadi memang perkumpulan itu murni memang berkumpul untuk menyelenggarakan suatu event atau kegiatan bersama. Kegiatan ya, bukan event ya? Bukan, kegiatan bersama yang memang untuk anggotanya, untuk anggotanya seperti itu. Kalau untuk anggotanya berarti apa nggak sama kayak koperasi dong? Beda. Kalau koperasi kan memang tujuannya profit ya. Ada profitnya. Ada profitnya. Yang profitnya itu memang lebih untuk anggotanya. dari anggota untuk anggota gitu. Jadi kalau perkumpulan itu kita memang kegiatan yang dilakukan bersama-sama gitu. Nah, jadi
PT ada. Kalau PT ini murni profit oriented loh ya, dulur dewe. Ya, murni profit oriented Murni karena profit oriented. memang ada saham atau uang ya atau bukan sih? Modal sih. Modal ya. Kalau dosen-dosen kita bilang inbreng. Imbranks. Yes, right. Pakai S. Imbranks or imbrang. Udah dong. Maluin tahu. Iya. Kita kan mau maaf ya, walaupun usiaku segini tapi tetap dong jiwaku 17 tahun itu Oh, kata iya, Pak iya. B.J. Habibie. Oh iya, oke. So, kita harus selalu Oke. Tapi nggak gitu juga Nggak kan. gitu juga ya. Maksudnya aku malu. jangan malu ya temenan sama aku, banyak soalnya yang malu sama temen sama aku. Jadi ada PT yang benar-benar profit oriented, terus kemudian ada perkumpulan itu tadi yang Farah sempat bilang. Kalau Farah sempat bilang. Terus ada lagi lagi. yang sempat kamu sampaikan koperasi juga Ya, ada kan? koperasi. Koperasi ini memang profit oriented, guys. Sorry, dulur dewe, Dulur dewe. sahabat Biksa. Jadi, tapi kalau di undang-undang koperasinya sendiri itu asasnya yang diutamakan adalah asas kekeluargaan gitu. Jadi yang seperti tadi Farah bilang juga, Farah bilang dari anggota untuk anggota. Jadi asasnya kekeluargaan, tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota-anggotanya gitu. Ini banyak loh sebenarnya pengetahuan tentang koperasi yang harus kita tahu. Next, insya Allah sharing lah tentang koperasi karena sekarang itu kan koperasi dibagi dua ya, ada koperasi simpan pinjam sama koperasi usaha. Nah untuk Ini aku baru tahu, coba. ya, ntar aja deh ini sharing khusus aja. Enggak ya, lama sedikit banget, lah, nggak apa-apa lama sedikit banget. aja. Aku nggak mau semuanya juga. Ngapain semuanya juga, sedikit aja. Jadi kalau koperasi simpan pinjam itu memang murni simpan pinjam. Jadi memang basically dia adalah Untuk simpan dan jadi pinjam. kayak bank gitu dong terusan. Nah, kalau seandainya koperasi simpan pinjam, kalau koperasi harusnya kan anggota aja kan. Tapi ini itu koperasi simpan pinjam enggak. Jadi siapapun itu bisa menyimpan uang di situ dan bisa minjam uang di situ. Iya, nggak cuma anggota aja. Oke. Tapi itu nanti jatuhnya bisa di bawahnya OJK nggak sih? Pengawasan OJK nggak sih? Kan itu termasuk simpan pinjam ya. Maksudnya berhubungan dengan uang juga kan? Aku tuh sebenarnya ada usul Siska. Kalau kita koperasi simpan pinjam, aku tuh punya ahlinya yang dia itu ahli banget. Next, apa minggu depan kita bahas tentang koperasi ya? Ini seru banget karena memang kalau koperasi simpan pinjam itu ada yang satunya koperasi tentang jasa, itu terkait sama produsen, mulai dari kalian memproduksi, ada konsumen, ada jasa, kemudian ada Banyak ya? Iya, jadi mau fokusnya di mana, ada jasa, satunya lagi distributor, sama, nah di situ dia bisa punya bidang istilahnya bidang usaha ya, anak usaha itu yaitu simpan pinjam juga sebenarnya, unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam. Nah, kalau unit simpan pinjam di koperasi yang koperasi usaha ini harus anggota. Ini kayaknya aku pernah tahu, mungkin loh ya, kalau nggak salah pernah dengar credit union nggak sih? Kredit apa? Credit union, CU. Belum pernah kenapa ya? sharing deh. Nah, itu kayaknya modelnya seperti koperasi simpan pinjam, cuman aku sendiri masih belum baca unitnya, dia memang unitnya atau memang koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam pasti jelas KSP gitu, koperasi simpan pinjam. Namanya pasti KSP gitu ya? Itu udah pasti koperasi simpan pinjam, itu pasti koperasinya memang khusus untuk simpan pinjam. Bagus juga sih. Nah, ini ngomong-ngomong tentang koperasi ya, sebenarnya ini jadi mengingat materi kuliah kemarin. Jadi kalau di materi kuliahku waktu itu ada namanya kita belajar sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu yang dikenalkan ada beberapa. Nah, kalau kita itu kan sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana di situ sebenarnya sudah dikuatkan, maksudnya ciri-cirinya sudah ditaruh bahwa koperasi itu sebagai salah satu ciri utamanya. Jadi masih ingat gak dulu lupa namanya, yang mana? pencetus koperasi, Bapak Koperasi Indonesia. Aduh, kamu ngasih PR banget sih, itu mau pengetahuan umum. Udah tahu pengetahuan umum, iya nggak sih? Baiklah, saya akan googling dulu ya. Aduh, copot, loh jatuh. Terus Kamu ngapain banyak aja? pola sih. Iya kayaknya, kalau kamu bilang aku yang pecicilan, terus sekarang siapa buktinya? Jadi maaf, ini ada yang jatuh speakernya, minta tolong, terima kasih. Terus nah itu mengatakan bahwa
sebenarnya koperasi ini memang tujuan utama di dalam sistem ekonomi UUD 1945. Karena apa? Karena kan tadi udah bilang asasnya adalah asas untuk mensejahterakan setiap anggotanya, ya kan? Iya. Nah, kalau koperasi ini bisa banyak, otomatis sebenarnya akan semakin banyak masyarakat yang sejahtera. Kan seperti itu. Jadi aku pikir itu relasinya seperti itu gitu loh. Jadi Korelasinya ya. korelasinya seperti itu. Yang tadi Farah bilang sekarang koperasi kok kayaknya semakin dimudahkan juga ya. Iya, Siapa tahu juga. sekarang juga semakin dimudahkan. Jadi apalagi ada, tahu nggak RUU yang terbaru itu katanya sih, kalau tolong di itu ya kalau salah, itu maksimal sekarang itu kalau mau bikin koperasi nggak perlu apa namanya 10 orang lagi, cukup 3 orang aja itu udah bisa jadi koperasi yang dirancang undang-undangnya, Yang bukan baru. rancangan sih, RUU yang baru. RUU yang baru tapi bukan di undang-undang. Aku kurang paham sih undang-undangnya, cuman kemarin itu ada gambaran seperti itu, ada wacana seperti itu. Berarti ya kalau yang dulu-dulu kan harus beranggotakan 20 orang. Kalau ini katanya 3 orang 3 tuh orang aja bisa. Tuh, Tapi itu masih rancangan masih ya. rancangan. Ya belum semoga tahu. koperasi ini bisa lebih dimodifikasi sehingga anak Tapi muda kalau juga aku sih sebenarnya setuju itu maksimal tetap 20 sih, karena memang kan tujuan utama koperasi itu anggota ya. mensejahterakan anggota ya. Anggota ya. Jadi fokusnya itu jadi kalau So, 3 apa iya. bedanya sama PT ya? Iya benar, gitu. apa bedanya sama CV juga kan? Tapi mungkin itu pendirinya kali ya, tetap nanti anggotanya susah juga. Kalau 20 kan mungkin ya memang untuk anggota. Jadi ketika kita 20 bekerja bersama, itu bisa lah untuk menghasilkan kan. Kalau 3 orang kan hampir sama kayak PT. Iya, nggak iya sih? sih. Ya nanti kita datengin aja sih Nah pakarnya. makanya aku tuh pengen banget bahas itu karena ada wacana itu. Ya udah yang ntar 3 tanya-tanya sama orang. dulur dewe nih. Oke. Ditanyain dulur dewe gimana? Oh udah buka puasa. Permisi, saya mau izin minum dulu ya Ning Siska dan sahabat Silahkan. bisa semuanya. Silakan. Ini Capi nih ya ampun. Biar kasih juga deh. Besok aku ikutan puasa aja deh kalau gitu. Biar dikasih teh panas. Ya jadi aku pikir itu bagus juga sih kalau sekarang koperasi itu lebih dikembangkan lagi ya, supaya lebih banyak anak-anak muda yang bisa membangun koperasi sehingga bisa mensejahterakan banyak orang juga ya kan. Ingat nggak dulu tuh kita sempet kayak kepikiran kenapa sih kita fokusnya mau generasi milenial, kenapa sih kita pengen banget, karena anak muda sekarang tuh kan kreatif ya pertama. Iya benar-benar. Terus tadi sosmed juga udah kemana-mana, istilahnya kita ladang mendapatkan uang pun sekarang lebih banyak dari sosmed aja kita bisa jualan, Iya, benar. bisa bikin kreasi, bikin kreativitas. Terus mereka udah kayaknya perlu wacana deh tentang hak intelektual Iya, itu, hak benar. kekayaan intelektual, apakah sudah dipatenkan, terus Benar. kontrak-kontrak yang mereka udah bikin itu apakah udah bener, Iya. apalagi ada jual beli online shop, nanti kapan leveringnya, Iya. kapan itu Itu muncul banyak sekali fee-nya. pertanyaan Nah, loh pada saat waktu ini aku sharing ya, waktu aku ngajar itu kan memang ada beberapa materi itu tentang hak kekayaan intelektual, kemudian ada beberapa materi tentang perlindungan konsumen. Nah, kalau untuk perlindungan konsumen itu biasanya mahasiswa tanya, ini kalau yang online shop kayak gimana? Nah. Gitu loh. betul, karena online shop sendiri juga macam-macam Oh, kan, banyak banget. ada yang gitu. modelnya dropship, ada Iya. yang banyak lah, ada yang jasa. Gimana kalau jasa misalnya kayak aku mau bikin paket aja, mau bikin desain, bukan desain sih, boleh lah desain atau box yang desain khusus gitu ya, itu kan kita harus bayar dulu kan, bayar DP dulu kadang, atau kita harus selesai bayar dulu baru mereka ngerjain, nanti kalau separuh udah dibayar baru kirim kan gitu. Nah sebenarnya kapan sih baru muncul sebuah perikatan di situ? Apakah saat aku bayar DP ataukah saat saya lagi pelunasan kah, atau saat dikirim, kan kayak gitu. Iya, iya. Nah itu sih kayak gitu yang pengen banget kita bahas nantinya, supaya teman-teman supaya dulur dewe juga tahu dan ya. sahabat bisa semua tahu gitu loh bener. kapan itu terjadinya ya leveringnya. Oke. Gitu. Balik lagi tadi badan hukum. Ini sampai panjang banget satu ini bisa panjang Ini baru banget. nyampe. Kita ganti aja topiknya ngomongin. Nah ini harus diselesaikan dulu Oke, nih badan kurang hukum. satu emang yayasan. Iya bener. Tadi berarti ada 4 ya. Ada PT, Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Koperasi, dan Yayasan. Yayasan. Nah, termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan daerah. Jadi Perumda. Perumda itu juga
masuk di badan hukum gitu. Kalau PT yang BUMN, PT yang BUMN yang 51% 51% itu juga termasuk badan hukum. Badan hukum juga. Terus ada yang namanya badan usaha, coba. Jadi beda dong badan usaha dan badan hukum. Ya beda dong. Kalau badan hukum itu yang memang sudah terdaftarkan di Depkum Kementerian Bukan, Hukum dan HAM ya. Sekarang ngomongnya bukan terdaftarkan tapi mempunyai SK. Mempunyai SK, iya. SK. Dengan Surat keputusan terdaftar menteri, dan akhirnya keluarlah surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi siapapun yang sudah memiliki SK itu berarti sudah merupakan badan hukum. Jadi misalnya ada yang bikin PT tapi belum menerima SK. Jadi tolong ditanyain aja, SK-nya kok belum diterima? Oh iya, berkaitan dengan itu. Jadi kalau untuk badan hukum ya, Dulur Dewe sama sahabat bisa perlu diperhatikan gitu ya. Bahwa kalau misalkan SK-nya belum turun, itu nanti badan kalian ini maksudnya apa sih? Akte yang sudah dibuat di notaris ya? Atau pendirian yang sudah dibuat di notaris? Maksudnya badannya ini nggak tahu itu yayasan, nggak tahu itu koperasi, nggak tahu itu PT, itu masih belum berbadan hukum. Sehingga nanti ada, walaupun sudah keluar salinan notarisnya, tapi belum ada SK-nya. Ya, kalau belum jadi selama belum ada SK, itu berarti kalian masih belum berbadan hukum. Betul. Sehingga nanti akibatnya itu pada pertanggungjawaban si pendiri gitu. Jadi nanti pembahasannya kayak gimana? Nah itu nanti kayaknya lebih lanjut lagi deh. Tapi gitu. bukan, jadi kalau PT harus belum punya SK, artinya dia badan usaha dong? Atau tidak diakui malah PT-nya? Belum, nah, maksudnya ya kan? Ya itu perlu nanti banget, itu jadi kayak PR banget kan buat semuanya gitu. Saya udah bikin nih, terus belum nerima SK, itu gimana? Terus atau yayasan-yayasan lama yang dulu kan memang belum ada SK, kemudian ada aturan terbaru kan, sekarang harus didaftarkan dan harus ada keluar terbit SK-nya. Nah itu bagaimana dengan yayasan-yayasan yang lama? Nah itu kayak gitu-gitu nanti kita bahas deh. Jadi banyak sebenarnya. Terus tadi kalau ditanyain apa bedanya sama badan usaha gitu. Kalau sekarang kan karena sudah ada PP yang terbaru berkaitan dengan CV, berkaitan dengan firma berkaitan dengan persekutuan perdata. Jadi kalau di Indonesia itu yang badan usaha yang tidak berbadan hukum itu ada 3. Ya, CV yang sering Dulur Dewe dengar dan ya, persekutuan komanditer ya, firma sama persekutuan perdata. Nah, 3 ini tuh merupakan badan usaha tetapi tidak berbadan hukum. Kalau dulu itu harus dimintakan penetapan penetapan ke pengadilan negeri gitu. Tapi kalau sekarang itu sama-sama didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM yang nanti akan keluar yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar gitu. Jadi sama-sama satunya tuh SK, bentuknya SK yang memang itu surat keputusan. Tapi kalau satunya SKT hanya yaitu surat keterangan terdaftar gitu. Jadi gitu. bukan SK ya itu. Ya, bukan jadi SK. Nanti kalau tanya itu SK-nya bukan, itu surat keterangan terdaftar. Ya, SKT gitu. Gitu. Jadi banyak sih teman-teman Dulur Dewe, sahabat Biksa, kalau berkaitan dengan hukum perdata itu kita bisa sampai capek dong mulutnya untuk jelasin. Ini belum hukum pertanahan, belum jual beli, belum apapun, waris aja kita masih juga belum lagi kalau ada hukum internasional perdata ada juga. Ya nggak usah ke situ dulu. Ini yang deket-deket dulu sama kita aja gitu. Oke, baiklah yang kalian sudah itu ya, yang sahabat-sahabat semuanya tuh udah familiar dengan itu dulu. Iya benar. Nah terus ada lagi nih Far, kemarin aku baru aja dapat pertanyaan dari siapa? Dari temen. Oke. Aku sambil itu ya. Ya aku juga sambil. Dari temen. Ini disapa dulu dong. Ada halo. Siapa? Pas kali ini Cadi datang di sini. Dia selalu mensupportmu. Selamat datang nih sahabat Biksa, beli bisnis siapa nih? Ini pasti kenalan Anda, Ning Farah. Oke, sebentar aku belum buka lagi. Oh, Anda ini bagaimana? Ya, terus ada Vindi Linglung. Loh, jangan Linglung. Kok jadi langsung fokusnya kenapa langsung ke linglungnya? Nah, ini namanya Vindi Linglung, coba gitu. Hai. Makasih ya udah join. Terima kasih udah join. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh loh ke
kok DM sih apa? Chat. Chat. Ha-ha. Susah. Balik lagi. Jadi Belum dapet teh ya, Bu? udah nggak usah diterusin. Nggak usah diterusin ya. Stop. Jadi kemarin tuh aku sempat ditanyain Far. Jadi temanku itu tahu-tahu DM aku gitu. Dia tuh nunjukin tentang yang namanya ada Instagram IG tentang finansial tuh loh, yang ya kan tahu kan yang mana gitu. Terus habis Tentang apa, harta gono gini itu. setelah perceraian. Tapi bukan harta gono gininya, lebih pada perjanjian pranikahnya. Tanya seberapa penting sih? Aku jawab gini aja deh, daripada aku susah-susah chat, aku telepon aja, ntar kalau kamu butuh kamu telepon aku aja gitu. Iya jangan sekarang, aku masih kerja. Ya udah nanti kalau butuh aku telepon, kamu kabarin aku, nanti aku telepon gitu. Jadi banyak sebenarnya, nggak hanya temanku yang nge-DM aku, beberapa itu juga nanya itu seberapa penting sih sebenarnya perjanjian pranikah gitu. Itu kan berkaitan juga dengan harta gono gini ya. Jadi banyak lah. Tapi jadi gini, perjanjian pranikah itu memang lebih memudahkan diaplikasikan itu kalau memang itu dibuat sebelum pernikahan. Ya, namanya juga perjanjian pranikah. Tapi ada juga bukan ya. namanya perjanjian pernikahan kan? Oh, perjanjian pernikahan. Ya. Tapi ada juga yang dibuat setelah menikah ya. Nah, ini ada putusan dari MA itu yang bisa dibuatkan perjanjian pernikahan setelah pernikahan. Tapi cuman, harus ya itu tadi yang sebenarnya bisa dipisahkan harta yang sudah didapatkan sebelum ada perjanjian pernikahan. Cuman itu segala sesuatu yang berkaitan dengan harta gono gini itu hanya bisa dipisahkan dengan putusan. Jadi kalau kita cerai kan berarti ada putusan dari pengadilan agama. Kalau kita belum cerai, siapa nih yang memutuskan? Nah kayak gitu-gitu kan juga jadi PR kan gitu. Terus siapa yang memutuskan? Berarti nanti ini bukan jatuhnya nanti kita ke pengadilan itu minta apa? Bukan penetapan ya? Nanti nah itu PR-nya juga kan. Jadi gimana caranya nih, kan nggak mungkin kita langsung lepas gitu aja. Sedangkan itu sudah diatur sama undang-undang gitu. Tapi kalau mau apa? Ini curi-curi dikit ya. Boleh. Kalau ada yang nanya itu gimana sih seberapa penting? Sebenarnya kalau ditanya seberapa penting itu akan balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Seberapa penting kita mawas hukum maksudnya? Atau seberapa penting nih perjanjian pernikahan gitu loh maksudnya. Itu kayak kembali ke diri kita masing-masing sih. Kembali ke diri masing-masing. Kalau aku pribadi sih, aku rasa karena kita bersama ya harusnya nggak apa-apa lah buat bersama, Kak. Kalau ada apa-apa juga ya sudahlah. Diselesaikannya bersama-sama, kita nikahnya baik-baik, masa misalnya kalau naudzubillah sih. Maksudnya kalaupun harus pisah ya baik-baik dong gitu. Iya. Harapan. Jangan dong. Ya jangan, enggak lah. Gimana sih? Tapi memang itu pentingnya tergantung dari diri kita. Ya benar, tergantung dari kita masing-masing, kita mau menindaklanjutinya seperti apa gitu ya. Memang kalau di zaman sekarang itu ya bukan terus percaya atau tidak percaya gitu, tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain bisa jadi kan. Setiap orang tuh kan pemikirannya beda nih. Iya, tapi memang jadinya kita lebih, misalnya ya, ini biasanya untuk wanita-wanita yang memang dia sebelumnya sudah sukses atau independen sudah mandiri gitu. Itu kan memang sudah ada harta yang dibawa dan dia ada hasil yang akan dia dapatkan gitu loh. Dan mungkin bagi dia lebih enak supaya tidak terjadi permasalahan, hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Akhirnya itu ya sudah dipisahkan. kita buat. Itu juga memang bagus sih, maksudnya untuk memang mereka yang menghindari adanya konflik terkait dengan harta. Iya gitu. benar. Terus juga ini apa namanya, kita lihat dulu dari segi-segi positifnya ya gitu. Jadi memang dengan adanya perjanjian pernikahan itu, selain itu tadi ada pemisahan harta, kalau misalkan salah satu nih kolaps, bangkrut lah katakan dan lain sebagainya, nah itu masih ada yang bisa di saving gitu loh. Jadi kalau nggak suami, misalkan suaminya bangkrut, nah ini si istri itu masih punya punya harta yang disimpan untuk bisa dipakai bersama-sama gitu loh. Atau si istri yang kolaps nih gitu, nah si suami masih punya harta yang disimpan untuk bisa dipakai bersama-sama gitu. Karena kalau misalkan salah satu kemudian
apa namanya, mau membuka usaha gitu ya, terus kemudian dia buka usahanya cuma sebatas CV gitu ya, bukan PT gitu. Nah nanti kalau CV-nya bangkrut itu bisa sampai harta pribadi, yang mana harta pribadi ini itu kan bisa kayaknya sampai harta kita harus si jelasin dulu deh istri juga gitu kalau loh. tentang CV sama PT. Nah itu juga penting banget, apa sih bedanya badan hukum sama badan usaha. Iya, Nah, iya. itu Itu poin, terkait nah sih itu sebenarnya. poin-poin pentingnya kalau supaya sahabat Biksa dan dulu Dewi tahu. Jadi sebenarnya hukum badan hukum itu mereka itu punya kekayaan yang terpisahkan dari kekayaan perorangan. Jadi mereka memiliki kekayaan tersendiri badan hukum itu. Nah, kalau badan usaha itu masih kekayaannya kekayaan dari Pribadi. badan usaha masih juga terkait dengan kekayaan pribadi. Jadi ini berpengaruh ketika mereka mengalami masalah hukum Ya. atau apa namanya Pilot. pilot. Kalau badan hukum udah pasti hanya terkait sampai dengan harta yang ada dalam PT itu. Nah kalau badan usaha itu bisa sampai dengan harta kekayaan pribadi sama Iya, kayak CV itu benar. tadi yang kamu jelasin. Iya benar. Itu sih. Ya jadi kalau ditanya ya itu kan apa ya, korelasinya panjang gitu ya. Tapi balik lagi ke harta tadi perjanjian pernikahan. Kalau ditanya sekali lagi seberapa penting, yaitu mari dikembalikan ke masing-masing pribadi gitu. Ada baiknya, kalau sejauh ini nggak baiknya ya kalau orang Jawa kayaknya tabu Tabu banget ya. sih gitu. Kok ini udah jadi ngomongin suami dulu, istri belum kok apa-apa udah dipisah. iya benar, belum apa-apa kok udah bisa. Karena sebenarnya kalau di KUH Perdata sendiri itu kan dikenal namanya perkawinan monogami ya. Artinya tuh gini, dimana satu suami satu istri, yang mana berarti harta suami adalah harta istri juga gitu loh. Jadi kan dikenalnya seperti itu. Iya, gitu memang loh. kan dalam Jadi pernikahan ada pun pencampuran harta iya, gitu. ada pencampuran harta dan itu memang diatur dalam hukum perdata di Indonesia kan, bahwa suami istri itu adalah satu kesatuan hukum. Iya, Makanya kalau benar. kita bikin PT kenapa nggak boleh suami istri? Iya. Karena memang dianggap adalah satu kesatuan harta. Satu subjek hukum. Satu subjek Nah, ceritanya hukum. dari mana? Itu tadi ada pencampuran harta Sedangkan PT gitu. itu harus dua subjek hukum. Iya benar. gitu. Gak hanya PT sih sebenarnya, CV pun kan nggak CV, boleh. CV Di juga rumah nggak juga nggak boleh. Kecuali kalau si suami istri ini punya akta perjanjian nikah. nikah. Nah itu tadi fungsi dari Perjanjian perjanjian nikah pernikahan. itu. Jadi kita bisa bikin PT bersama karena kan hartanya juga dipisahkan. Iya, memang sudah hartanya dipisah. gitu. Kayak gitu. Oke deh, Far. Udah Udah diginiin. diginiin. Udah diginiin sama produser Kita ngobrol. Aku tadi. Oh iya. Tadi aku udah kayak mikir 1 jam mau ngomong apa gitu. Kita cepet Nggak ya. kerasa Nggak ya? kerasa. Oke. BTW, nanti kita bakal ketemu lagi nggak sih Far di sini? Boleh nggak sih dong. Jadi? Kita promote masih punya lagi ha, waktu kita di masih sini punya nggak? lagi nggak waktu di sini? Oke, alhamdulillah. Kan izin dulu jadi boleh apa enggak? Kalau izin kan kita seneng. Ternyata kita suka ngobrol juga di sini. Baiklah. Jadi kita nanti bakal ketemu lagi ya. Ya, kita bakal ketemu. Kita bakal ada di Radio setiap 2 minggu sekali ya, Far Oke. gitu. Soalnya yang si ibu satu ini repotnya bukan main. Oh, bukan saya Oh ya? kayaknya. Oh. Jadi kita bakal ketemu setiap 2 minggu sekali. Di hari, kalau sekarang hari Selasa ya, nanti kita ketemunya akan di hari Kamis. Jamnya sekitar jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Jam 5. Jika Oke, tidak ada Cadi. kendala. Boleh ya? Asyik. Oke, sebelum kita pamit, kita mau ngucapin terima kasih dulu. Pertama-tama kita mau terima kasih sama Wiradio udah memberikan kesempatan kita berdua Biksa.id ini untuk sharing di sini. Terus terima kasih Jadi. Love you deh. Muah. Baiklah, saya tahu. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya sama Cak Ti aja ya. Nanti pulang. Oh jadi pulang. Oh ya, yaudah dia sama istrinya gitu. Terus kita juga mau terima kasih juga buat Dulur Dewe sama sahabat Biksa yang udah stay Iya, tune udah dari stay tadi. tune. Sekali lagi terima kasih Aktian, tadi udah dengerin, nggak tahu sekarang masih dengerin apa enggak. Terus kamu mau terima kasih Harman baru join. Hai terima Harman. kasih. Makasih ya. Terima kasih udah dengerin jauh-jauh dari Kalimantan. Gimana sih dia sekarang? Iya di Kutai. Kalimantan. Oh ya. Makasih udah dengerin jauh-jauh dari Kalimantan. Terus kamu mau terima kasih sama siapa lagi?
Makasih buat semuanya, buat yang sudah support kita. Iya, makasih banget. Buat Biksa, baik keluarga dan teman-teman semuanya. Ya, ditunggu kehadiran kita berdua lagi, Ning Siska dan Ning Farah. Jangan lupa bisa lewat Wiradio untuk Dulur Dewe atau Sahabat Biksa. Mau apa nih yang kita bahas nanti? Dan karena itu pasti lebih fokus. Kalau ini kan memang kita mau jelasin tentang hukum perdata kan. Iya, benar. Nanti deh kalian bisa DM ke Wiradio atau bisa DM ke Wiradio di @wiradio sub bener? Sub ya? Yes, Okay. bener. Atau DM ke kita di biksa @biksa.id ya. Biksa.id. Ide. Okay. Bahasa Indonesia dong. Yang baik dan benar. Jadi ya udah kalau gitu kita pamit, sampai ketemu 2 minggu lagi di hari Kamis jam 4 ya. Ya, nanti kita akan share di Ada deh pokoknya. Udahlah, ditunggu aja. Kamu tuh lucu banget ya. Nggak tahu orang masih pengen ngomong. Oke, makasih semuanya. Dadah semuanya. Selamat sore.